Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan ya Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tafsir Al-Quran secara praktik pada hari ini Ahad tanggal 2 Ramadan tahun 1446 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 2025. Semoga kajian pada hari ini pada hari yang kedua ya, hari kedua di bulan Ramadan dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah insyaallah. Salawat dan salam semoga tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sama-sama kita selalu mengenai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Masjidul Iman yang saya hormati, pada hari ini adalah hari yang kedua ya, kedua di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya para jamaah Masjidul Iman dapat melaksanakan ibadah saum maupun ibadah-ibadah yang lainnya sampai akhir nanti di bulan Ramadan. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kajian tafsir Al-Quran secara tematik pada sebuah hari ini biasanya disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Sunardi Darul Zaman, namun beliau sedang membimbing umroh ya, di awal Ramadan ini sehingga tidak bisa hadir. Oleh karena itu kami telah mengganti beliau, yaitu yang terhormat Ustaz Azhar Jadul Bidadi. Beliau adalah Ustaz dari Pakdis ya, Pakdis. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi yang berjudul Ramadan Bulan Al-Quran. Mari kita simak bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita guna meningkatkan iman dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jemaah, insya Allah akan bisa disampaikan oleh Pak Ustaz. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berdoa Ustaz, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala Syahrul Ramadan Syahrul Azim Syahrul Mubarak Unzila fihi Al-Quran Hudan lin-nasi Wa bayyinatin minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا Rahman, Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tentunya di kondisi yang berbeda karena di Ahad pagi ini kita sudah memasuki bulan Ramadan
kita sudah masuk ke hari keberapa sekarang Pak? Sudah. Itu hari kedua. Alhamdulillah antun 28 dinten deui Idul Fitri Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah cukupkan usia kita. Amin. Sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana sudah kita ketahui semuanya bahwa bulan Ramadan itu identik dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Oleh karena itu, momentum ibadah Ramadan ini, maka mari sama-sama kita gunakan waktu yang Allah berikan ini untuk meningkatkan intensitas interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam bahasa Sunda, peperiheun, tahu Pak peperiheun Bu? Peperiheun di luar bulan Ramadan mah rada hese, berdekatan dengan Al-Quran gitu. Hapunten nyariosna campur sari banyak. Sok sanaos abdi larai ieu ari bahasa mah geuning Sunda. Jadi peperiheun di luar bulan Ramadan kita itu sangat jauh, sangat susah bisa. Ini di tempat lain. Kalau di Nurul Iman, insya Allah semuanya sudah menjadi sahabat Al-Quran. Alhamdulillah. Antun pas Ramadan mah ditingkatkeun bapak-bapak semuanya. Nah oleh karena itu pada kesempatan kajian kali ini kita coba sama-sama. Kalau tadi tafsir tematik, karena saya membadal pengganti digelekeun sakedik Pak, tahsin tematik loh Pak. Gitu. Nah, jadi kenapa tahsin? Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Tilawah. Bulannya kita untuk berdekatan dengan Al-Quran. Apa gerbang pertama kita Pak? Gerbang pertama kita agar bisa senantiasa berdekatan dengan Al-Quran tiada lain adalah dengan membacanya. Agak kecil ya tulisannya, nggak apa-apa Pak, saya bacakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan mendatangi kita semua. Ya'ti yaumal qiyamah, pada hari di mana berakhirnya kehidupan kita di dunia, pada hari di mana ditimbangnya amal perbuatan kita, pada hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Maka Al-Quran akan datang syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Bagi siapa Bapak Ibu? Tidak semua. Li ashabihi, bagi para sahabatnya. Oleh karena itu goals kita, salah satu tujuan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan bulan Ramadan ini momentumnya kita jadikan kesempatan adalah agar kita di hari akhir nanti diakui sebagai sahabat Al-Quran. Apa tadi gerbang pertamanya? Redaksi kalimat pertama yang Rasul sampaikan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Baca Bapak Ibu. Tentunya
tidak selesai sampai membaca, tetapi Al-Quran harus kita tadabburi, kita renungkan, kemudian mengejawantah menjadi amal soleh, menjadi perbuatan baik. Tetapi gerbang awalnya adalah iqra, baca. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa membaca Al-Quran berbeda dengan membaca Quran. Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Al-muta'abbadu bitilawati, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Bagaimana nilai ibadah kebaikan membaca Al-Quran, Bapak Ibu semuanya? Sebelum nanti saya semua ajak Bapak dan Ibu untuk tilawah bersama, membaca ayat yang populer apabila masuk bulan Ramadan. Tadi sudah sedikit saya tampilkan. Surat apa Bapak Ibu? Al-Baqarah. Terang. Surat tahunan kata Bapak. Jadi sering dibaca ketika masuk bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat sabaraha Bapak Ibu? 183. Terus hatam. Terus katalah Tajan. Cobian, ya nanti kita sama-sama lihat, kita sama-sama baca ya. Makanya sengaja saya izin meminta fokus agar kita bisa membaca bersama. Baik, tadi bagaimana kebaikan dulu sebagai pengantar. Bagaimana nilai ibadah, nilai kebaikan membaca Al-Quran. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, dalam hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja Bapak Ibu dari Al-Quran, falahu bihi hasanatu, maka baginya lah satu kebaikan. Tetapi kebaikan dalam membaca Al-Quran, sabda Rasul, wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu dikalikan 10. Berarti membaca satu huruf Al-Quran kebaikannya adalah 10 ganjaran. La aqulu alif lam mim harfun, sabda Rasul, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Berarti ketika Bapak Ibu membaca alif lam mim, maka itu sudah 30 kebaikan. Dan itu dalam kondisi hadis ini redasinya dalam di luar bulan Ramadan. Bisa kita bayangkan bagaimana kebaikan yang akan kita dapatkan ketika ganjaran yang Rasul sampaikan tadi kita amalkan di bulan Ramadan. Yang insya Allah jamaah sudah tahu semuanya bagaimana pahala ibadah di bulan Ramadan, di mana pahala sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib kemudian dikalikan 70 kali lipat. Itu hitungan-hitungan manusia yang sengaja Rasul sampaikan redaksinya supaya terbayang betapa besarnya pahala yang ada bertebaran di bulan Ramadan. Baik, oleh karena itu tadi untuk mengawali kita coba sama-sama tilawah. Kita coba sama-sama membaca surah Al-Baqarah. Nah, ini Pak. Tapi yang sebelah sana kegedean ya. Kapal dia makin enggak. Ngepalin itu mah iya terlalu besar, jadi ayatnya tidak lengkap ya. Ada yang terpotong pas arah balen banyak. Saya alhamdulillah. Baik, nanti sebelah sini Bapak Ibu. Kita mulai dari 183. Nah, ini persis di 182-nya ada tanda apa Pak itu di atasnya? Air ya. Ya nanti sama-sama kita kaji Pak. Hari ini di endingnya nanti Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Pada akhirnya saya akan mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengetahui bagaimana para ulama itu sudah memberikan patokan-patokan agar kita bisa khataman ngaji.
hataman baca Quran. Yang kebanyakan ini kita nggak ngeh bahwa ada tanda-tanda itu. Orang mah ngawas siapa? Padahal sudah ada rambu-rambu yang disusun oleh para ulama, termasuk tanda ain ini. Nanti sama-sama kita bahas. Karena kan kalau bulan Ramadan itu identik dengan hataman, syahrul Quran, syahrul tilawah, maka amalannya adalah hataman Al-Quran. Tapi saya mengajak pada Bapak Ibu pada pagi hari ini, mari kita targetkan pada tahun ini hatam Al-Quran bukan asal hatam, baca Quran bukan asal baca, tamat we, bacaan ditarabas kumaha engke. Seueur di diskonan biasana mah bacaan 4 harokat jadi 2, bacaan genep jadi 2, bacaan gunah tergesa-gesa. Nah, dari mulai sekarang pada bulan yang mulia ini, mari kita bertekad. Jadi bukan hanya kuantitas yang kita perhatikan, Pak. Bukan hanya seberapa banyak, berapa kali kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, tapi seberapa baik kita bertilawah dalam mengamalkan semua kaidah tajwid. Atau untuk sekarang tahsin, Pak. Tajwid sareng tahsin sami antara nabi benten, Pak. Nah, benten apa? Ulang. Tajwid dengan tahsin sama atau beda? Sama, Bapak Ibu. Sami. Makanya dari sekarang saya sampaikan. Sok aja tenan ieu mah. Di satu majelis ustaz teh ngadugikeun dengan kalimat tahsin. Satu majelis dengan kalimat tajwid. Para sehat teh jamaah teh. Nah, tajwid, tahsin, tajwid. Padahal eta sama. Keneh gitu. Sama. Tajwid huwa tahsin. Sama aja Bapak Ibu. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Apa dalilnya? Salah satunya yang populer adalah di Quran surah Al-Muzammil. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Nah itu. Jadi tartil di sana dimana para mufassir menjelaskan bacalah Al-Quran dengan kaidah tajwid. Tartil itu dalam terjemah kemenang. Nah ini Quran yang saya tampilkan adalah Quran kemenang, Bapak Ibu. Jadi ini bisa menjadi referensi kalau jamaah Bapak Ibu ingin mendownload di handphonenya, di tablet misalkan yang berbasis Android, itu bisa mendownload Quran kemenang. Jadi insya Allah standar bacaannya sudah betul-betul sama dengan Quran cetak. Bahkan yang mushaf ini kan berwarna ya Pak, itu warnanya akan sama dengan yang dicetak. Jadi kalau Bapak Ibu membaca tajwid berwarna, itu warnanya nggak bisa asal. Jadi meskipun banyak penerbit, banyak metode, apabila ingin menerbitkan Quran berwarna, itu mesti melewati lajnah pentasbih Al-Quran, warnanya harus sama. Jadi warnanya sudah standar Bapak Ibu. Ada hijau, ada merah muda, ada orange dan sebagainya. Baik, sama-sama kita baca 183. Rangkaiannya itu dari 183 sebetulnya sampai 188. Seueur teuing eta mah kita baca 3 ayat saja. 183 sampai 185. Saya dulu membaca, Bapak Ibu silahkan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya الذين
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman izin saya terangkan dulu. Sering terjadi kesalahan baca ketika berwakaf pada huruf H seperti ini. Sebelumnya ada huruf sukun. Tulisannya apa Pak? Tulisan seadanya fal yasum hu. Ada hu-nya ya. Ketika kita wakaf, kebanyakan fal yasum yasum berhentinya pada huruf min. Ari hada dikamanakeun. Nah, ulah tong dipiceun. Contoh seperti surat-surat yang double sukun di ujung. Wal asri. Kalau wakaf kumaha? Rata-rata wal as airona dikamanakeun. Ulah dipiceun. Itu yang disebut al-lahnu, kesalahan baca, membuang huruf, merusak makna baca. Idza jaa nasrullahi, tulisan itu wal fathu. Kalau kita baca kumaha? Wal fat atau wal fat. Fat itu mah hanya hamas untuk huruf ta. Huruf hana mana? Kedah aya. Wal fat. Ini pun sama kan? Iya Pak. Fal yasum sum. Tapi kalau diajarkan sumah gitu. Tong sumah tong. Sum. Nah gitu Pak. Sum. Nah. Kuasa
bilang terus. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kumaha Pak? Sami ya. Jadi dua huruf sukun. Wa la yuridu bikumul usra. Cobi. Wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Waliyukmilul iddata walikabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tilawahnya kita barusan menjadi pahala yang Bapak Ibu barusan ikut semua kan tilawahnya. Ada yang ulah ayo lipsing, punya manungku. Keluarkan sadaya suara. Ayo lipsing Pak pamina jam kaos kieu unggul ngomong seurahan. Tong keluarkan suantana. Insyaallah jamaah Nurul Iman mah namanya kita dikupingkeun. Tipe suaranya sudah tipe suara merpati Bapak Ibu. Merdu pas di hati. Hati. Abi mah bebek Pak, berat rebek. Bapak-bapak mah merpati, merdu pas di hati. Baik. Nah ini Pak. Jadi gini, kalau dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya master. Master itu jadi dalil-dalil utama mengenai saum ya 3 ayat ini yang paling intinya. Nah, untuk rincian amalan teknis-teknis ibadah itu biasanya dijelaskan melalui hadis-hadis Rasul. Nah, ini inti-intinya di sini. Termasuk ayat 185 yang tadi kita baca yang dijadikan tema besar kajian pada pagi hari ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi kenapa bulan Ramadan identik dengan Syahrul Quran? Bagaimana tidak? Al-Quran hudan, petunjuk bagi kita semua, wa bayyinat, dan sebagai pembeda minal huda wal furqan, petunjuk, kemudian pembeda antara yang hak dan yang batil, itu turun pada bulan Ramadan. Tetapi memang turunnya para mufassir itu sudah sepakat. Di sini sedikit dalam kaidah bahasa Arab ada lafaz unzila, anzala atau nazzala. Nah gitu Pak. Jadi ketika redaksi Al-Qur'an atau Alkitab, maksudnya Al-Qur'an diturunkan itu menggunakan 2 redaksi. Kadang menggunakan anzala atau nazzala. Anzala unzila sami redaksinya. Kalau surah Al-Qadar Pak, ayat awalnya gimana? Inna anzalna. Nah, berarti sama dengan ini. Anzala. Apa bermakna? Al-Quran diturunkan sekaligus. Pertanyaannya, apakah Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara sekaligus? Tidak. Berapa tahun Pak kurang lebih? Sekitar 22 sampai 23 tahun. Nah itu Bapak Ibu sebagai pengantar barusan kita tilawah. Satu lagi dalil penguat bagi kita kenapa Syahrul Ramadan amalan unggulannya itu harus Al-Quran Bapak Ibu. Hadis Rasulullah SAW
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasul adalah orang yang paling baik amalannya, terutama dalam hal berderma dalam hadisnya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kebaikannya itu semakin bertambah pada bulan Ramadan. Ini poin pertama. Yang titik pembahasan pada pagi hari ini, saya akan lebih ke poin yang kedua. Hina yalqahu Jibril. Ketika pada bulan Ramadan itu Rasul semakin dermawan, semakin sering berinfak, mengajarkan sedekah. Hina yalqahu Jibril, dan pada waktu itu pula lah senantiasa berjumpa dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu Jibril kulla lailatin fi Ramadan. Dan khususon Pak, Bu, ketika bulan Ramadan malaikat Jibril menjumpai Rasul fi kulli lailatin. Ya, di setiap malam. Biasanya tugas malaikat Jibril itu apa Bapak Ibu? Menyampaikan wahyu. Ketika Allah memerintahkan sampaikan wahyu maka turun. Tetapi khusus di bulan Ramadan malaikat Jibril menemui Rasul kulli lailatin, setiap malam. Apa yang dilaksanakan oleh malaikat Jibril? Yaitu fayudahrisul Quran, mempelajari Al-Quran. Termasuk di dalamnya momentum Ramadan dijadikan oleh malaikat Jibril untuk meng-cross check bagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin pentingnya, satu, maka bulan Ramadan adalah bulan yang tadi saya sampaikan, momentum untuk berinteraksi dengan Al-Quran, momentum untuk mempelajari Al-Quran, termasuk di dalamnya untuk meng-cross check bagaimana bacaan Al-Quran kita. Seorang Rasul saja yang sudah Allah mandatkan untuk menyampaikan Al-Quran, tetapi ternyata dalam proses bagaimana beliau menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tetap memiliki mentor. Ada yang mendengarkan, ada gurunya. Itu siapa? Langsung didengarkan oleh malaikat Jibril. Jadi pelajaran pertamanya kita harus berdekatan dengan Al-Quran. Kita cek cara baca di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, apa yang paling menarik Pak? Rasul saja punya guru, apalagi kita. Jadi kalau kita ingin niat mempelajari bacaan Al-Quran, maka kita harus bertalaqi. Ya Bapak Ibu sering yang mendengar istilah talaqi. Talaqi itu duduk di hadapan guru, maka bacaan kita didengarkan. Atau satu waktu kita mendengarkan bacaan guru, kemudian mengikutinya. Itu proses apa Bapak Ibu? Talaqi. Jadi meskipun bapak-bapak ini di rumah berperan sebagai salaqti, terus bapak-bapak ini salaqti, iya. Bapak-bapak di rumah sebagai kepala rumah tangga sebagai salaqti. Wayahna ngaos Quran mah kudu bertalaqti. Ibu-ibu sama, di rumahnya punya salaqti, tapi ari ngaos mah angger kedah talaqti. Tapi kan kalau dua-duanya sudah bertalaqti enak. Seorang salaqti sudah bertalaqti, maka istrinya bisa bertalaqti kepada salaqti. Ke atas Pak. Nah itu. Jadi Rasul saja punya mentor, punya tutor untuk diperdengarkan bacaan Al-Qur'annya, apalagi kita. Nah ini menjadi hikmah bagi kita semuanya. Apalagi di zaman sekarang sulit sepertinya kita untuk mengelak, untuk beralasan. Coba apa alasan kita untuk tidak belajar?
Apa alasan kita untuk tidak bertalaqi? Di mana sekarang media, fasilitas di zaman sekarang itu sudah luar biasa. Bahkan zaman sekarang kita bisa bertalaqi online, Pak. Menggunakan Zoom. Kalau bapak-bapak di sini ada bapak dosen atau bapak guru, biasanya mengajar menggunakan Zoom meeting, Google Meet ataupun sebagainya, maka proses mempelajari Al-Qur'an, proses bertalaqi itu bisa dilakukan secara daring untuk zaman sekarang, Pak. Oleh karena itu sekali lagi sulit rasanya ya kita beralasan apabila nanti di hari pertanggungjawaban amal kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai ajal memisahkan kita? Kita masih terbata-bata membaca Al-Qur'an. Sehingga mendingan kita habis terbata-bata di depan guru selama Allah masih memberikan waktu daripada lisan kita keluh nanti untuk menjawab pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, dari kajian subuh ini ada bekal yang bisa kita ambil. Pak, Al-Qur'an itu ada berapa, kalau dibagi menggunakan istilah juz. Nah, yang paling sering didengar aja oleh bapak-bapak dan ibu. Berapa juz Bapak Ibu? 30. Mualang umuan. Kirang mah atas pasalnya 30. Enggak. 30 juz. Sabaraha surat? 114. Yang diawali dari surah Al-Fatihah, berakhir di surah An-Nas. Kalau menggunakan mushaf standar Indonesia itu pasti 604 halaman. Jadi berakhirnya surah An-Nas itu halaman 604 gitu. 114 surat. Berapa ayat, Pak? Bu? 6.236. Nah, saya 6.000 menggunakan domir anak berarti artinya mulutku. Kalau mau diartikan ini bermakna rangkaian kalimatnya. Fami bisyauqin, mulutku selalu rindu membaca Al-Qur'an. Nah, itu maknanya. Tapi intinya kan ini rumus khatam 7 hari. Kumaha maksudna? 1. Iya, Pak. Bu. Fa, hari pertama Bapak tentunya membaca surah Al-Fatihah. Eta fa teh kode surat apa, Pak? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tuh gitu. Sekarang hari Ahad. Berarti hari Ahad Bapak baca Al-Fatihah. Kita ingin khatam 1 minggu nih. Besok hari Senin, Bapak harus sudah membaca surat Al-Maidah. Al-Maidah. Kumaha, Pak? Panjang ya, Pak, saminggu target lagi. Al-Maidah. Oh, juga Al-Maidah. Ya, Pak, samingguan, Pak. Tapi sanes maksudna apa oleh, Pak? Hari pertama Al-Fatihah, tos we. Hari kedua Al-Maidah, bukan gitu. Hari pertama Bapak baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu. Maksudnya mah gitu. Hari pertama Al-Fatihah tos we, teu kaci. Hari pertama Bapak baca Fatihah, hari kedua harus sudah baca Al-Maidah gitu. Ya. Ya kalau lupa urutan suratnya tos saya pokoknya hari kedua Al-Maidah gitu. Gitu, Pak. Ini saya bukan larang ya. Ini saya hanya menyampaikan rumusan yang sudah dibuat oleh para ulama Quran. Nu katilu ya. Ulah kanu Yasin teu teuing. Yunus. Ya. Sanes Yusuf Yunus. Di Quran ayat 22-na. Cara nyebat ke nami-nami nabi Pak, hafalkeun di Quran. Yunus. Kan kita mah Yunus, Yusuf gitu. Yusuf gitu tulisannya. Hud. Nabi Daud kumaha apa? Daud orang mah Daud harusnya gimana? Daud.
Di Quran coba Pak, tinggal nama-nama nabi itu ada. Dawud, bukan Daud. Nganggewe kalau dalam bahasa Indonesia. Ibrahim, Isa, nganggo ain, Isa. Istri Nabi yang kedua Pak, setelah Bunda Khadijah siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Kurang menyebutnya Aisyah ada. Yang betul apa coba? Aisyah. Dalam hadis kan gini Pak. Aisyah radhiyallahu anha. Itu serata nama kan orang mah alim riweuh Aisyah we. Siti bahasa Arab sanes Pak. Siti mah lokal pride Pak. Bahasa orang tapi diambil dari serapan bahasa Arab. Naon? Sayyidati gitu teh. Pan orang mah alim riweuh teh ya, Sayyidati Siti we. Jadi Siti itu bukan bahasa Arab, itu mah lokal pride Pak, bahasa orang. Diambil dari kata Sayyidati. Sayyidah Aisyah gitu. Sayyidah menggunakan ta marbuthah itu untuk perempuan, untuk laki-laki sayyid. Sebagian mungkin bapak-bapak ada yang membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina. Nah itu sayyid, itu untuk laki-laki. Sayyidah untuk perempuan. Kan heser ya, sayyidati siti we. Nah kita mengiklan sakedik Pak jadi hilap dia manzil gitu siti. Hari ketiga Bapak baca surah Yunus. Oh, Asman. Hari keempat kira-kira naon Pak? Hari keempat Bapak harus sudah Bapak Ibu membaca surah Al-Isra. Nah, kodenya ujung huruf ba-nya Pak. Coba. Kalau yang lain kan nyambung. Fa, Fatihah, Ma, Al-Maidah, Ya, Yunus. Nah, apa ujung Al-Isra Pak? Ngarah. Diambil dari nama lain surat Al-Isra. Apa Bapak Ibu? Nama lain surat Al-Isra apa? Bani Israil. Masyaallah. Itu nama lain suratnya kan Bani Israil ya, Al-Isra itu. Jadi surat-surat dalam Al-Quran itu bukan satu nama Pak, punya beberapa nama. Al-Lahab, nama lainnya Al-Masad. Kade tak ulah para syahdi wae. Al-Lahab itu mah Al-Masad, Al-Lahab, Ghafir, Al-Mu'min, eta keneh Pak. Sama. Ini pun sama. Al-Isra Bani Israil. Oh, hari keempat. Hari kasabaraha ayeuna Pak? 5. Coba yang awalnya Sya apa kira-kira Pak? Surat apa? Sabama kusin biasa Pak. Sabama pakai sin biasa. Ini mah yang begitu. Asy-Syu'ara. Hati-hati tertukar. Di Quran ada yang mirip. Ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura. Dua surat yang berbeda kalau itu bukan sama. Ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura. Asy-Syu'ara mah para penyair, Asy-Syura musyawarah. Tos Pak, hari kelima. Hari kegenep wa. Nah, anu wau banyak. Ayat itu surat awal wau Pak. Tapi sanes Pak. Padahal betul ya. Tapi betul Al-Waqiah itu awalnya wau, tapi sanes eta. As-Saffat. Tos beda dari wae Pak. Ngarangnya gitu. Wow, tapi As-Saffat. Penyarambungnya. Kedan lagi Al-Waqiah tadi ya Pak. Nah, As-Saffat itu Pak. Ini keterangannya. Kalau tadi Al-Isra itu nama lainnya Bani Israil,
Kalau as-saffat diambil dari huruf pertama pembuka surat as-saffat, yaitu huruf waw. Was-saffati saffa. Jadi diambil dari huruf pertama surat. Oh, ada ini caranya. Meskipun ketika diamalkan mah lumayan. Nah, tapi sekali lagi ini yang disampaikan hari ini minimal bagi kita menjadi motivasi bagi kita semua. Momentumnya apa soalnya Pak? Syahrul Ramadan. Nah, ini salah satu caranya tadi tentunya